Pemirsa, Hari Raya Galungan menjadi topik utama pada pekan ketiga bulan April 2021 ini. Mulai dari persiapan yakni penampahan, Hari H Persembahyangan hingga Umanis Galungan, umat Hindu di Bali disibukkan dengan sejumlah ritual. Ini menjadi bahasan utama harian Jawa Pos Radar Bali edisi Jumat 16 April 2021. Selain itu pemirsa juga ada kabar dari daerah dan informasi olahraga. Seperti apa informasinya? Mari kita simak editorial harian Jawa Pos Radar Bali. Saat ini sudah hadir bersama saya redaktur Jawa Pos Radar Bali, Mas Rosihan Anwar, untuk mengupas editorial surat kabar Jawa Pos Radar Bali edisi Jumat ini. Bagaimana kabarnya nih Mas? Baik Mbak Puspa, demikian juga dengan Mbak Puspa. Iya, tentu saja tetap harus sehat dan semangat ya Mas Han ya. Baik, kita langsung saja nih Mas Han. Di halaman pertama di Jawa Pos Radar Bali edisi Jumat ini, di sini mengangkat judul utama yaitu warga tumpah ruah di objek wisata. Ini berkaitan dengan laporan seputar Hari Umanis Galungan yang jatuh pada hari Kamis 15 April 2021 kemarin, di mana sehari setelah Hari Raya Galungan, rata-rata umat Hindu di Bali melakukan saling kunjung gitu, mengunjungi saudara, rekan, dan juga melakukan pembersihan ke tempat-tempat wisata air seperti Pantai Sanur mungkin ya, dan ini bisa disebut dengan melukat. Nah, bagaimana kemudian Jawa Pos Radar Bali menginformasikan kabar tersebut? Ya, ini semacam berita soft lah ya, karena ini sudah tradisi setiap 6 bulan sekali saat Galungan, sehari Kamis atau setelah hari H itu masyarakat mengunjungi tempat-tempat wisata atau mungkin berkunjung keluarga. Nah, ini menjadi perhatian karena saat ini kita sedang masa COVID-19 ya. Jadi sekali. Banyak juga di beberapa daerah tuh ada himbauan-himbauan seperti di Kelungkung, masyarakat ada yang di Monumen Ida Dewa Agung Jambe itu melakukan kumpul-kumpul seperti itu. Jadi walaupun mungkin kalau sebelum-sebelumnya ini tradisi yang biasa, normal, orang rame-rame ke pantai, mandi dan sebagainya, itu tradisi normal. Sekarang kan kita ada prokes ini. Jadi sebagaimana harusnya bahwa pemerintah berharap ada penertiban, paling tidak ada masyarakat menjaga prokes dan ritual tetap berjalan seperti itu. Jadi ini menjadi menarik karena ini terjadi di Bali di seluruh. Bahkan saya dengar kemarin Bedugul macet ya, sangat macet dan itu mungkin memang terjadi tiap 6 bulan sekali dan harapannya ke depan ya tingkat masyarakat tetap menjaga diri, terutama dengan menjaga prokes. Itu sih inti dari kenapa ini menjadi berita utama, karena kita juga ingin banyak zona hijau ya, apalagi sudah vaksinasi, sehingga dan kita juga ada kabar situ kematian cenderung menurun. Nah, ini kabar baik juga, sehingga kita berharap sih setelah vaksin kedua nih nanti masyarakat sudah semakin divaksin banyak, hidup kita normal lagi dan ya ritual-ritual seperti ini kembali pulih kembali. Iya, Mas Han, terkait dengan Hari Raya Galungan juga yang masih euforianya masih kita bisa rasakan sampai dengan hari ini. Kemudian masih juga ada protokol kesehatan yang sangat ketat berlangsung di masyarakat begitu. Apakah ini menjadi tantangan besar nih bagi pengaplikasian protokol kesehatan karena ini hari raya, ada unsur kebudayaan, adat istiadat yang kemudian akan susah mungkin nanti ke depannya untuk apa ya, untuk menerapkan prokes itu gimana Mas Han? Ya, ini kembali tentu kesadaran diri sendiri. Kita berharap masyarakat sudah semakin paham bagaimana cara mengantisipasi lah, terutama untuk menghindari di kerumunan itu bagaimana kita tetap pakai masker mungkin ya, kemudian masuk ke tempat-tempat yang kita tuju mungkin cuci tangan dan sebagainya. Jadi itu sih intinya, kita berharap ke depan kita bisa kumpul-kumpul lagi, tapi prokesnya tetap berjalan. Itu tetap sih intinya. Dan tentunya juga untuk menyongsong Hari Raya Lebaran nanti yang akan berlangsung 3-4 minggu mendatang, dan juga jika misalnya ada kesadaran penuh dari masyarakat sendiri ya Mas Han ya. Jadi kita bisa tetap sehat dan aman, tentunya tidak hanya untuk diri kita tapi keluarga dan lingkungan. Aktivitas pulih kembali ya. Betul sekali, dan ekonomi kembali pulih, serta pariwisata di Bali akan menjadi lebih naik begitu ya. Nah Mas Han, mari kita lanjut nih ke halaman kedua di Metro Denpasar. Di sini ada berita yang cukup tidak mengenakan begitu ya Mas Han ya. Di sini dilaporkan atau mengangkat judul headline yaitu 2 pelajar SMP bobol famous vape. Nah, kasus ini terjadi di wilayah hukum kepolisian Resor Badung, tepatnya di salah satu counter vape di Banjardukuh, Sengguan, Munggu Mengwi. Nah, ini sangat miris karena kedua pelaku di bawah umur ini mengaku melakukan pencurian tersebut hanya karena salah satu dari mereka ingin memiliki rokok elektrik tersebut. Nah, bagaimana kemudian Jawa Pos Radar Bali menginformasikan berita tersebut? Ya, ini menjadi miris juga karena mereka kan masih di bawah umur ya. Dan ternyata setelah ditelusuri oleh kepolisian bahwa
tidak hanya pencurian rokok elektrik ini aja, tapi mereka juga melakukan beberapa aksi di tempat lain ya. Ada warung, kemudian ada toko dan sebagainya. Dan itu memang berarti kan bukan karena awalnya kan mereka tertangkapnya karena vape, tapi ternyata setelah dikembangin ya memang ini sudah ada track record yang lain, record lain yang sudah memang kriminal, pencurian ya seperti itu. Nah, jadi ini menjadi tantangan bahwa ini anak umur 14-15 tahun. Berarti kan perlu ada bimbingan orang tua lagi mungkin, pendampingan yang karena kalaupun khusus disidangkan kan dia sidang peranak-anak kan. Nah, tapi yang kita inginkan dari berita ini adalah bagaimana kembali keluarga, terutama orang tua bisa kembali ya, karena sekarang kan anak-anak ini rata-rata nggak sekolah di sekolah betul, mereka apa istilahnya online atau sekolah di rumah gitu. Jadi mungkin ya banyak waktu kosong sehingga mereka bisa terlibat kriminal seperti ini. Kita harap kembali pengawasan orang tua, lingkungan, ya, seperti itu juga supaya kita sama-sama menjaga anak-anak kita ini atau adik-adik kita ini supaya tidak melakukan hal kriminal. Karena ini kan ya sangat miris, mereka sudah jago bongkar toko, sudah punya alat, sudah terencana. Ada potensi-potensi kejahatan lebih besar. Iya, kita nggak tahu juga apakah mereka belajarnya dari gadget, mungkin kan bisa saja dari YouTube misalnya ya, ada cara-cara bongkar seperti itu. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kembali lagi dari rumah, bagaimana anak bisa diawasi oleh orang tuanya. Gitu. Apakah ini menjadi evaluasi lagi nih Mas Han terkait dengan pola pendidikan yang memang setahun belakangan harus terpaksa gitu melakukan semua kegiatan pendidikan melalui daring. Apakah ini menjadi evaluasi besar nantinya? Bisa jadi, karena kan kita tahu anak muda tuh energinya besar. Tentu mereka kalau di sekolah besar, ya mungkin mereka ada praktek yang mungkin sekarang banyak akhirnya dilakukan secara teorinya lewat HP atau mungkin lewat aplikasi. Kalau mereka selama ini kan mungkin anak SMP mereka lebih banyak olahraga mungkin di lapangan atau mungkin praktek-praktek kegiatan mungkin di elektro atau dan hal-hal yang lain yang mungkin bisa menyalurkan kemampuan-kemampuan mereka. Seperti ini kan dia mencuri mungkin jago, mungkin bisa masuk SMK mungkin SMK di teknik seperti itu karena dia punya kemampuan membobol dengan peralatan ya. Jadi sebenarnya mereka penyaluran kembali lagi dan itu kita harapkan selain bimbingan orang tua, guru juga orang tua di rumah dan keluarga. Tentunya adanya bimbingan orang tua serta lingkungan sekitar akan membentuk karakter anak menjadi lebih baik dan diharapkan nanti ke depannya walaupun keadaan ini masih susah lagi ya, khususnya untuk pendidikan di Indonesia dan terutama di Bali, saya rasa ini menjadi trigger gitu untuk kita semua bahwa pendidikan karakter itu penting dan jangan sampai anak-anak kita bersama itu melakukan tindakan-tindakan yang negatif di luar ya Mas Han ya. Karena ada pembagian uang juga di situ. Setelah mencuri bagi-bagi uang. Nah, itu kan berarti apakah ada unsur-unsur kebutuhan ekonomi atau bagaimana Mas Han? Seperti itu. Karena ada peluang juga, ada keinginan dan mereka melihat peluang, wah ini ada duit di situ. Jadi ya itu yang kita harapkan tidak terjadi lagi ke depan. Tentunya besar harapan kami untuk anak-anak muda di Bali khususnya tidak melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang disebutkan tadi ya Mas Han ya. Baik, kita tinggalkan sedikit berita yang sangat menyedihkan ini. Kita akan beralih ke halaman Bali Dwipa. Ya, kita akan beralih ke halaman Bali Dwipa terkait dengan vaksinasi gitu ya. Judul utamanya yaitu vaksinasi ditarget tuntas dalam 5 hari. Ini kabar dari Kabupaten Tabanan yang sedang getol melakukan vaksinasi COVID-19, terutama untuk sasaran pelaku wisata dan 3 daerah tujuan wisata atau DTW. Nah, seperti apa kemudian berita ini dilaporkan? Ada 3 daerah utama wisata di Tabanan yang sekarang fokusnya yaitu di Tanah Lot, kemudian Danau Beratan dan satu lagi Jatiluwih ya. 3 daerah ini jadi fokus sekarang dari pemerintah Kabupaten Tabanan karena mereka mungkin ingin segera dibuka juga sehingga para pelaku wisata di sana menjadi semacam diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi ini karena mereka masyarakat sekitar juga jadi pendukung ketika nantinya pariwisata yang dibuka. Tentu masyarakat sekitar juga udah paling tidak dengan vaksin ini kan udah punya perlindungan ya, sehingga membuat tamu tidak khawatir lagi datang ke tempat itu kalau sudah ada misalkan sudah sekian ratus atau sekian puluh masyarakat setempat yang terkena, tentu tamu juga akan nyaman. Selain itu juga ini bagian dari target karena pemerintah Bali sendiri kan kita tahu gubernur menyatakan targetnya 3 juta penduduk Indonesia, masyarakat Bali dari 4 juta. Nah, jadi ini kita berharap segera, karena bulan Juni-Juli kita harap ya paling nggak ada mulailah
hal baru setelah kita mengalami COVID-19 ini, terutama untuk pariwisata ya. Terutama untuk pariwisata, dan tentunya memang sejak Januari 2021 kemarin, pemerintah Bali sangat getol untuk mempublikasikan terkait dengan vaksinasi karena harus diakui pariwisata menjadi sektor utama bagi Bali ya. Nah, untuk Mas Han sendiri nih Mas Han, menurut pandangan Mas Han, ketika vaksinasi sudah lancar, pariwisata bisa berkembang. Sejauh ini sebesar, kalau dihitung secara persen gitu, sebesar apa akan memulihkan ekonomi Bali begitu? Kalau kita dengar dari dari pihak di pusat atau dari pemerintah sendiri kan memang alasan ini global. Karena kalaupun kita buka, kalau negara lain belum buka kan belum bisa. Nah, kita berharap ketika vaksin ini juga sudah global, seluruh negara bisa membuka pintunya. Betul. Jadi paling tidak kita ya sudah mungkin ini bisa balik ke Rusia lagi kan seperti itu ya, karena Mbak sedang menempuh pendidikan di sana. Jadi kita berharap ini secara global juga segera dilakukan vaksin secara global, sehingga ya paling nggak masyarakat kita sudah bisa keluar negeri ya, dekat-dekat Asia Tenggara mungkin bisa ke Singapura, yang Singapura bisa ke Indonesia seperti itu misalnya. Jadi harapan kita sih ketika semua secara global sudah dilakukan vaksinasi, semua akan terbuka dengan sendirinya. Akan mempermudah perjalanan wisata itu sendiri ya. Tentu saja besar harapan kami juga untuk segera vaksin ini bisa dilakukan secepat-cepatnya, karena untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi tentu saja harus ada solusi yang baik untuk di bidang kesehatan pada khususnya. Nah, kita lepaskan terkait COVID nih Mas Han, kita akan beralih ke berita sport. Dunia olahraga ya. Dunia olahraga nih Mas Han. Nah, walaupun agak sedikit menyedihkan gitu ya, lagi-lagi menyedihkan. Nah, di berita terkait dengan olahraga ini mengambil judul utama yaitu harus siap terima kritik. Ini masih seputar kegagalan Bali United menembus babak semifinal turnamen Piala Menpora. Setelah kalah dari adu penalti 2-4 ya Mas ya skornya dari PSSS Sleman dalam perempat final Piala Menpora pada Senin 12 April 2021 lalu. Nah, Bali United dengan status juara Liga 1 di tahun 2019 lalu pun harus menerima banyak kritik atas kegagalan itu. Nah, bagaimana kemudian Jawa Post Radar Bali memberitakan informasi tersebut? Kita tahu memang target tentu karena Bali United ini tim yang serius ya, tentu targetnya adalah juara. Namun kemarin kita tahu hasilnya gagal di 8 besar. Kita berharap ini sih menjadi segera koreksi ya, atau evaluasi bagi terutama jajaran pelatih, bagaimana tim ini, karena memang sih kita nggak bisa persamakan antara turnamen dengan kompetisi, karena ini sifatnya kalau turnamen kan dia sistem gugur dan sebagainya, kalau kompetisi kan dia liga panjang yang home away dan sebagainya. Mungkin dan lagi pula mungkin sebagian fans juga memaklumi karena ini istilahnya kan pramusim, jadi belum masih coba-coba lah, pemain-pemain ini kan masih coba-coba. Tetapi setelah 1 tahun tidak ada pertandingan gitu ya Mas. Hanya saja memang ini menjadi serius karena Bali United sendiri kan akan mewakili Bali di mewakili Indonesia di AFC Cup, sehingga banyak juga fans yang mendesak agar ya paling tidak ada perbaikan segera, terutama di lini tengah dengan Diego Asis kemarin kurang meyakinkan bagaimana bisa mencari lagi seorang pengganti Paulo Sergio ya, seperti itu. Jadi kita berharap terutama lini tengah yang menjadi sorotan, kemudian juga lini depan yang mungkin agak tumpul juga setelah Irfan Bahdim nggak ada, itu juga ada pengaruhnya juga. Jadi ini turnamen ini bisa menjadi pelajaran untuk perbaikan, terutama menghadapi Liga 1 dan AFC Cup. Terutama untuk menghadapi Liga 1 dan AFC Cup begitu ya Mas Han ya. Tapi tentu saja pastinya akan selalu dilakukan evaluasi ya Mas Han terkait dengan pola permainan tim dan lain-lain sebagainya. Dan tentunya saya juga yakin bahwa tim dari Bali United sendiri tidak mungkin ingin mengecewakan masyarakat Bali gitu ya. Khususnya untuk para fans dari Serdadu Tridatu kali ini. Dan tentunya besar harapan kita agar kedepannya Bali United Football Club milik Bali ini tentunya bisa berkembang gitu Mas Han ya. Kembali meraih hasil maksimal di Liga 1 dan AFC Cup. Karena itu tujuan utamanya. Kalau kemarin kan hanya turnamen uji coba seperti itu. Tentunya tidak perlu berkecil hati nih Mas Han ya juga ya, karena ini kan setelah 1 tahun tidak melakukan pertandingan, tapi bukan berarti tidak perlu berkecil hati, artinya harus bersantai-santai begitu Mas Han. Semua halnya bisa dimaklumi, tapi jika berkepanjangan akan buruk juga begitu ya. Tentu saja kita akan terus mendukung Bali United untuk tetap maju di ajang-ajang berikutnya. Betul sekali. Nah, itu dia tadi pemirsa informasi terakhir yang bisa kami sampaikan, dan sekaligus menutup Nirwana Sepekan kali ini. Anda bisa mengakses siaran kami melalui TV digital terestrial atau mengunduh aplikasi JPM Stream melalui gawai Anda. Nirwana Sepekan berimbang dan inspiratif. Om Santi 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 Om.